Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Di era sekarang, investasi terasa terlalu mudah. Tinggal klik, pindah reksadana, pindah saham, pindah emas, pindah obligasi. Semua cuma beberapa detik. Tapi justru karena terlalu mudah, banyak orang diam-diam menghancurkan pertumbuhan uang mereka sendiri. 1. Terlalu sering pindah instrumen. Banyak orang investasi bukan karena punya strategi, tapi karena panik melihat return orang lain, posting keuntungan, influencer, fear of missing out, dan market yang naik turun. Hari ini beli ER/DPU, besok pindah ke reksadana saham, lusa pindah ke emas. Minggu depan pindah lagi ke saham luar negeri. Kelihatannya aktif, kelihatannya pintar. Padahal sebenarnya mereka tidak sedang investasi, mereka sedang mengejar emosi. Contoh sederhana, awal bulan invest 1 juta rupiah ke reksadana saham, baru turun 4%, langsung panik. Uangnya dipindah ke emas. Beberapa minggu kemudian, emas stagnan, lalu lihat, saham naik tinggi, pindah lagi ke saham. Saat saham koreksi, panik lagi, akhirnya pindah ke ER/DPU. Dan siklus itu terus berulang. Tanpa sadar, mereka lebih sibuk mengejar rasa aman sesaat daripada membangun kekayaan jangka panjang. 2. Investasi butuh waktu untuk tumbuh. Masalah terbesar investor pemula, mereka ingin hasil cepat, padahal uang besar hampir selalu dibangun perlahan. Contoh realistis, kalau seseorang rutin investasi 1 juta rupiah per bulan, dengan rata-rata return 10% per tahun, dan konsisten selama 10 tahun, maka total uangnya bisa mendekati 200 juta rupiah lebih. Padahal modal yang benar-benar disetor hanya sekitar 120 juta rupiah. Sisanya datang dari pertumbuhan dan compounding. Tapi masalahnya, kebanyakan orang tidak sabar menunggu proses itu. Baru turun sedikit, langsung merasa investasinya gagal, padahal instrumen seperti saham memang dirancang untuk jangka panjang. Turun naik itu normal. Dan seringkali, fase penurunan justru fase akumulasi terbaik. 3. Terlalu banyak pindah sama dengan return jadi rusak. Yang sering tidak disadari, compound interest butuh waktu dan konsistensi. Kalau uang terus dipindah, momentum hilang, strategi berantakan, psikologi rusak, dan pertumbuhan jadi lambat. Contoh, orang A investasi 2 juta rupiah per bulan di instrumen stabil selama 8 tahun. Tidak panik, tidak sering pindah, hasilnya mungkin tumbuh perlahan, tapi konsisten. Sementara orang B, setiap beberapa bulan pindah instrumen karena ikut tren. Kadang untung, kadang rugi, tapi tidak pernah benar-benar menikmati compounding. Di akhir beberapa tahun, seringkali hasil orang A justru lebih besar. Bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih sabar. 4. Orang kaya tidak selalu gerak cepat. Ini yang jarang dibahas. Semakin berpengalaman investor, biasanya semakin tenang. Karena mereka tahu, uang besar bukan dibangun dari panik tiap minggu, tapi dari disiplin, kesabaran, konsistensi, dan manajemen emosi. Kadang keputusan terbaik dalam investasi adalah tidak melakukan apa-apa. Karena terlalu sering bergerak, justru bikin keputusan makin emosional.
dan pasar sangat suka menghukum orang yang emosional. 5. Kenapa orang suka pindah-pindah? Karena otak manusia suka sensasi baru, hasil instan, validasi cepat. Saat lihat instrumen lain naik, langsung merasa tertinggal. Padahal semua instrumen punya siklus. Hari ini saham turun, beberapa tahun lagi bisa naik tinggi. Hari ini emas terlihat lambat, tapi saat krisis bisa jadi penyelamat. Hari ini obligasi terlihat membosankan, tapi justru memberi stabilitas. Masalahnya, kebanyakan orang tidak memberi waktu pada strateginya sendiri. Mereka terus mengejar yang sedang viral, dan akhirnya tidak pernah benar-benar menikmati hasil jangka panjang. Contoh paling nyata, kita ambil di Bebet. Misalnya, tahun pertama kamu pilih 60% reksadana saham, 30% obligasi, 10% pasar uang. Strateginya sebenarnya sudah bagus untuk jangka panjang. Tapi karena market turun, kamu panik. Semua dipindah ke pasar uang. Beberapa bulan kemudian, saham naik tinggi. Kamu masuk lagi saat harga sudah mahal. Lalu marketnya turun lagi, panik lagi, jual lagi. Tanpa sadar, yang dibeli selalu mahal, yang dijual selalu saat takut. Dan itu yang membuat banyak investor tidak berkembang. Dengarkan baik-baik. Investasi bukan tentang siapa yang paling sering bergerak, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Karena uang besar biasanya tumbuh dalam diam, pelan tapi konsisten. Dan di era semua orang panik pindah ke sana-sini, mungkin ketenangan justru adalah keuntungan terbesar.